Halo Ananda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, kita ketemu lagi ya, masih di materi yang pertama kita, objek IPA dan pengamatannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pertemuan kedua ya Ananda. Ya, sebelum mulai, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya seperti biasa, kita ada kompetensi dasar dari materi ini, silahkan bisa dibaca. Kemudian ada indikator pembelajaran. Pada video ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian pengukuran, besaran, dan satuan. Kemudian kalian bisa menyebutkan hal yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Dan yang terakhir, kalian bisa membandingkan satuan baku dan tidak baku. Nah, pengukuran sebagai bagian dari pengamat. Nah, apa sih pengukuran? Kalian pernah mengukur kan? Ya, pengukuran adalah suatu proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi ada kata besaran dan satuan. Sebenarnya apa sih besaran dan satuan itu? Kita akan jawab hari ini ya. Nah, kamu pernah mengukur nggak? Kira-kira kamu mengukur apa aja? Yang pernah kamu ukur tuh apa? Nah, mungkin tinggi badan, ya. Nah, tinggi badan ini pasti pernah diukur ya. Kemudian ada massa benda atau massa tubuh kita, ya, bisa diukur. Kemudian ada suhu badan. Nah, ini juga mungkin sering diukur ya. Nah, tinggi, massa, suhu itu adalah contoh besaran. Lalu apa sih sebenarnya besaran itu? Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Ingat ya, yang bisa diukur. Apa aja yang bisa diukur? Itulah besaran. Tapi dia memiliki nilai dan satuan, ya. Jadi besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur memiliki nilai dan satuan. Nah, contoh pengukuran di sini. Pengukuran tinggi badan Ahmad itu 140 cm. Mana yang dimaksud dengan besaran? Tingginya. Tinggi ini adalah yang bisa diukur. Itulah besaran. Dan mana nilai dan satuannya? 140 ini adalah nilai. Sentimeter itu adalah satuan. Jadi tinggi ini termasuk adalah besaran. Nah, nanti tinggi ini masuk ke dalam besaran panjang. Sama seperti lebar, jarak, karena satuannya sama. Meter, sentimeter, kilometer, dan sebagainya. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Nah, selain tinggi, apa saja sih yang biasa kamu ukur? Dia memiliki nilai dan satuan. Kira-kira apa? Luas mungkin ya. Ya, ada nilainya, ada satuannya. Begitu pula waktu, ya. Waktu tempuh dari sekolah sampai ke rumah misalnya. Kecepatan. Nah, kecepatan juga memiliki nilai dan satuan, ya. Hmm. Nah, bagaimana dengan apakah besarnya kasih sayang orang tua kita termasuk dalam besaran? Apakah kasih sayang orang tua itu besaran? Iya, menurutmu bukan, karena tidak memiliki nilai dan satuan. Nah, apa sih sebenarnya satuan itu? Nah, misalnya, kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu. Dengan demikian, kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran. Misalnya, hasil pengukurannya yaitu panjang meja sama dengan 6 jengkal. Ya berarti satuannya adalah jengkal, ya. Jadi, satuan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran suatu besaran, ya. Jadi, satuan itu adalah ukuran suatu besaran itu, ya. Kita lihat ada dua jenis satuan. Ada satuan baku. Satuan baku ini satuan yang ditentukan secara resmi oleh para ilmuwan dan dijadikan standar acuan. Satuan ini jika diukur oleh orang yang berbeda akan tetap menghasilkan pengukuran yang sama. Misalnya menggunakan satuan sentimeter, meter, kilogram. Contohnya, kalau kalian mengukur meja bersama teman kalian,
mengukur meja yang sama, maka menggunakan satuan sentimeter, maka hasilnya tentu akan sama, ya. Nah, berbeda dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu satuan yang tidak ditentukan secara resmi, dan untuk orang yang berbeda menghasilkan pengukuran yang berbeda pula, karena ukurannya berbeda-beda. Misalnya penggunaan jengkal tangan, depa, hasta, tali, langkah, dan sebagainya. Ini termasuk satuan tidak baku, ya. Sekarang kita perjelas lagi. Satuan tidak baku. Coba kamu bayangkan, jika tidak ada satuan baku yang disepakati, akan sulit melakukan pengukuran pada sesuatu. Misalnya, kamu dan temanmu akan menghitung jarak dari rumah ke sekolah untuk melihat siapa yang lebih dekat. Kamu dan temanmu menggunakan langkah kaki sebagai satuan. Meskipun dari rumah yang sama menuju sekolah yang sama, maka hasilnya tetap akan berbeda jumlah langkahnya. Kenapa? Karena mungkin langkahmu dengan langkah temanmu berbeda besarnya. Jadi nanti jumlah langkahnya juga akan berbeda. Nah, inilah yang menjadi kerancuan dari satuan tidak. Nah, sekarang satuan baku ada syaratnya ya. Satuan baku atau satuan internasional ini berlaku dan diakui secara internasional. Satuan ini disepakati para ilmuwan pada sebuah pertemuan di Paris, Prancis tahun 1960 untuk menghindari kebingungan dan kerancuan hasil pengukuran. Jadi, ada 3 syarat dari satuan internasional atau satuan baku ini. Pertama, tidak mengalami perubahan oleh pengaruh apapun. Jadi, kalau 1 meter hari ini dengan 1 meter 20 tahun yang lalu, itu tetap sama. Yang kedua, berlaku di semua tempat dan setiap saat. 1 meter. Contohnya 1 meter di Indonesia dengan 1 meter di Amerika Serikat itu sama. Karena menggunakan satuan yang baku. Nah, yang ketiga adalah mudah ditiru, mudah dibuat, ya. Nah, jadi itu ada 3 syarat dari satuan baku yang kita pakai atau satuan internasional ini yang harus kalian tahu. Itulah materi kita hari ini, Ananda, tentang pengukuran, tentang satuan, besaran, dan satuan. Kita akan bertemu lagi pekan depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.